Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul untuk berthalabul ilmi, dan tentunya kita akan meneruskan kajian yang sangat penting dalam hidup kita, Kitabut Tauhid. Ulama mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya sebuah ilmu itu karena yang dipelajari itu sangat mulia, dan tidak ada yang lebih mulia melebihi mempelajari tauhid. Dan kita sudah masuk pada bab keempat dari Kitabut Tauhid tentang babu al-khawfi minasyirki. Bab tentang pentingnya kita takut dari dosa kesyirikan. Baik, kita baca matannya baru kita jelaskan. Berkata pengarang, bab al-khawf minasyirki. Wa qaulillahi azza wa jal, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala al-Khalil alaihi salam wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahul Bukhari wa li Muslimin an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Bab pentingnya kita takut dari kesyirikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni siapapun yang menyekutukan dengannya dan mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendakinya. Dan berkata Al-Khalil, maksudnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dicantumkan dalam surah Ibrahim 35, ya Rabb, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Dan disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian Nabi ditanya apa itu, maka Rasul mengatakan riya. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dan dia sedang menyeru selain daripada Allah sebagai tandingan, maka dia masuk neraka. Dan ini lafaz daripada Bukhari. Adapun lafaz dari Muslim dari hadis Jabir, semoga Allah meridainya, Nabi bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maka dia akan masuk surga.
Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara matan dari bab yang kita akan kaji. Baik, kita akan bahas dalilnya satu persatu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan dengannya dan mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendakinya. Dari ayat ini kita tahu bahwa dosa yang paling besar dari seluruh dosa adalah kesyirikan. Kenapa kemudian syirik ini sebesar-besarnya dosa sampai tidak diampuni pelakunya? Pertama, karena kesyirikan itu adalah bentuk tasbih, di mana Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan makhluknya, dan ini sebuah pelecehan. Tidak mungkin Allah disamakan dengan makhluknya. Makhluk ini lemah, sementara sang pencipta itu kuat. Makhluk ini fakir, sementara sang pencipta itu kaya. Makhluk ini tidak berdaya, sementara sang pencipta itu kuat. Bagaimana akan disamakan antara zat yang maha kuat, perkasa, kaya dengan makhluk yang hina, lemah dan tidak perkasa? Tentu ini sebuah pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa kesyirikan itu sebesar-besarnya dosa? Karena sebagaimana ayat yang disebutkan dalam surah An-Nisa ini, di mana Allah ancam siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diampuni dosanya, kecuali kalau dia bertobat sebelum kematiannya. Tapi kalau dia mati dalam posisi dia sedang menyekutukan Allah, maka dia tidak ada sama sekali kesempatan masuk surga. Kalau masuk neraka, dipastikan kekal di dalamnya. Kemudian yang ketiga, bahwa kesyirikan itu tegas-tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, Allah haramkan surga padanya. Jadi Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Sementara di akhirat itu tidak ada tempat kecuali dua, surga dan neraka. Imma orang masuk neraka atau imma orang masuk surga. Kalau diharamkan surga, dipastikan masuk neraka. Kemudian yang keempat, karena kesyirikan ini bisa membatalkan seluruh amalannya. Amal sebesar apapun yang diusahakan, seandainya dari brojol lahir sampai menjelang wafat dia beribadah, sebelum wafat dia melakukan kesyirikan dan tidak bertobat, maka amalannya percuma. Jangankan lagi kita, sekelas Nabi saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hai Muhammad, kalau engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, lebur hancur amalanmu dan engkau termasuk orang yang rugi. Artinya sekelas Nabi saja kalau menyekutukan Allah, percuma titel kenabiannya, karena tidak ada manfaat amalannya. Apalagi di luar daripada para nabi seperti kita yang tidak punya amalan. Kemudian yang kelima, karena kesyirikan itu bisa menghalalkan darah dan harta. Ingat, kesyirikan itu bisa menghalalkan darah kita dan harta kita, karena kesyirikan itu bisa mengeluarkan kita dari Islam. Kemudian yang keenam, dan kesyirikan itu sebesar-besarnya dosa besar, dan itu pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebesar-besarnya dosa?
Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasul, tentu wahai Rasul. Maka yang pertama kali Rasul mengatakan al-isyraku billahi, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang keberapa itu? Yang keenam, yang ketujuh, kesyirikan itu naqsun wa aibun nazzahahu rabbuhu nafsahu anhuma. Syirik ini dalam bentuk naqsun, kekurangan, dan juga aib yang Allah bersihkan dari keduanya. Allah itu tidak punya kekurangan dan Allah itu tidak punya aib. Sementara orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya, makhluk selain Allah itu pasti punya kekurangan dan pasti punya aib. Kalau seandainya kemudian Allah disamakan dengan cara menyekutukan dengan yang lainnya, berarti menetapkan kekurangan dan aib bagi Allah, dan ini mustahil. Itulah kenapa kemudian kesyirikan ini menjadikan dosa yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi walaupun demikian, dosa di bawah kesyirikan itu masih di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, ya Allah maafkan kesalahannya. Kalau Allah tidak mau, maka dibersihkan dulu dosanya, dimasukkan ke neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau syirik tidak ada pembersihan. Sekali masuk neraka, dia tidak akan keluar selamanya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabb, jauhkan aku dan anak keturunanku jangan sampai mereka menyembah berhala. Menunjukkan apa? Takutnya seorang nabi. Padahal Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam abul anbiya, dia bapaknya para nabi, bahkan dikatakan pelopor tauhid. Percontohan bagaimana dakwah tauhid, itulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sepanjang hayatnya, sejak remaja sampai wafat. Semua kisahnya bicara soal tauhid, baik yang dicantumkan dalam Al-Quran atau dalam kitab-kitab sebelumnya. Makanya Nabi Ibrahim itu nabi yang digandrungi semua umat. Yahudi mengatakan Ibrahim itu nabi kami, orang-orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu nabi kami. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah dalam Al-Quran, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim itu bukan Nasrani, walakin hanifan muslimah. Tapi dia seorang yang hanif, yang lurus dengan tauhid, dan dia seorang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin seorang Ibrahim diklaim sebagai Nabi Nasrani, sementara di satu sisi Ibrahim menegakkan tauhid, sementara Nasrani mengatakan Isa sebagai Tuhan, satu di antara anak Tuhan. Begitu juga Yahudi yang menganggap bahwa Uzair itu adalah anak Tuhan. Mustahil satu mendakwakan tauhid sementara yang lain menyelisih tauhid. Maka yang pantas adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah abul anbiya, dan dia adalah Khalilur Rahman, kekasih daripada Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk kita contoh setelah Nabi. Makanya satu-satunya nabi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan Allah untuk diikuti adalah Nabi Ibrahim. Dan itu disebutkan dalam Quran bahwa pada diri Ibrahim itu ada uswah yang harus kita ikuti. Makanya wajar Nabi Ibrahim itu selalu digandengkan dalam salawat setiap salat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salawatnya saja disebut salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa?
karena dakwah Nabi itu selaras dengan dakwah Ibrahim alaihi salatu wassalam, mengajak manusia ke dalam tauhid. Lah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah saking takutnya dengan kesyirikan, sesuai dengan babnya, bab takut dengan kesyirikan. Maka pengarang ingin mencontohkan bagaimana kalau seorang Ibrahim saja takut kalau seandainya dia dan anak turunannya jatuh kepada kesyirikan, maka sudah selayaknya kita harus lebih takut lagi dari kesyirikan, baik kita dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan yang sangat memungkinkan orang terancam neraka adalah dosa syirik. Jadi sebelum kita hilangkan dosa-dosa dalam keluarga, maka yang pertama dosa syirik hilangkan dulu di rumah tangga. Dan itu tugas yang berat, terutama kita ini yang terkadang punya keluarga ini kadang-kadang masih awam, masih terbawa dengan tradisi lokal. Karena kita lihat bahwa tradisi di masyarakat kita itu, terutama di kampung-kampung, itu berbau kesyirikan itu bermacam-macam. Yang namanya khurafat itu ya. Kemudian juga kesyirikan-kesyirikan tanpa sadar. Mereka menganggap bukan kesyirikan padahal kesyirikan. Mereka menganggap biasa. Mereka tidak sadar bahwa Islam sudah lepas dari badannya. Kalau dulu, saya masih ingat, saya masih kecil, tidak tahu sekarang ya. Jadi orang yang hamil 7 bulan itu biasanya dimandi kembangkan kan. Saya ada tradisi begitu. Kemudian di situ terkadang dibuat janur kuning. Kemudian ditancap apel lagi di situ. Kemudian ada telur yang diinjak. Saya ada di kampung antum kayak gitu. Itu apa namanya itu? 7 bulanan. Masih ada ya? Iya, dulu itu hampir kalau sudah ada orang hamil mesti ada acara. Kalau di Jawa Barat biasanya nanti bawa kendi isinya uang recehan gitu, kemudian dibuang ke atas, nanti dikeprok, kemudian sibuklah orang-orang itu rebutan uang receh. Itu zaman dulu ya, zaman sekarang enggak mungkin. Tapi pernah saya bertanya tentang filosofisnya, kenapa mesti ada janur kuning di situ? Ada apa khurafatnya di sini? Karena kalau janurnya tidak kuning, itu tidak bisa, harus kuning. Dan tidak bisa diganti daun lain, daun kelapa, umpamanya daun talas gitu kan, tidak bisa, harus janur. Dan buahnya pun harus apel. Rupanya di situ ada khurafatnya. Alasannya apa? Terkadang di situ ada kelapa lagi. Kelapa ini rupanya diukir, kemudian digambar seperti pewayangan, dan biasanya yang diukir di kelapa itu konon katanya itu wayang Arjuna. Di situ tuh. Ya. Filosofisnya mereka mengatakan, kenapa janur kuning? Supaya anak yang keluar itu kulitnya kuning, gak hitam. Semana pula orang-orang yang di daerah yang memang turunannya kulit hitam tuh, apa bisa jadi kuning tuh? Ya kalau daerah Jawa Barat ya memang putih-putih anaknya. Kalau di Flores pemanya kan pakai janur kuning, ya sesuai dengan nasab bapaknya kan gitu. Itu kan khurafat saja. Kemudian dikasih apel biar matanya besar gitu, tidak sipit. Kemudian juga kenapa dikasih kelapa, kemudian diukir wayang Arjuna, konon kalau lahir anak laki-laki seperti Arjuna. Padahal kita tidak pernah melihat kalau di Indonesia, kalau wayang golek itu biasanya ya ada Arjuna. Kalau pengen seperti Arjuna ya keluar seperti wayang golek lah. Kayak keluar kayu kan. Kalau orang Jawa pakai kulit lah kan itu. Lainnya ke filosofi lah. Tokoh Arjuna sendiri bukan muslim. Kenapa digambar? Itu kan tokohnya orang-orang Hindu sana. Kenapa masuk kemudian ke adat istiadat kaum muslimin? Lah ini mau tidak mau, tradisi seperti ini sebenarnya berbau agama-agama luar kan. Boleh jadi mungkin karena Islam datang belakangan, Hindu Buddha memang sudah duluan kan gitu, sehingga terkontaminasi dengan ajaran-ajaran lama.
Dari sini ingin saya katakan bahwa pengaruh-pengaruh budaya itu, sadar ataupun tidak, terkadang ada orang yang hanya mengatakan kan itu budaya saja. Masa salah? Bukankah kita perlu kemudian menjaga budaya kita? Iya, Islam tidak melarang kalian mengembangkan budaya. Siapa bilang budaya jahiliyah kalau yang baik sama Rasul dipertahankan? Seperti menjamu tamu, itu budaya jahiliyah. Tapi itu kan dipertahankan oleh Nabi SAW, karena itu sebuah kebaikan. Tapi budaya ini kalau sampai berbau kesyirikan, mungkinkah dipertahankan? Maka tidak mungkin, karena akan membawa bencana masalahnya. Karena di antara banyaknya bencana di mana-mana itu disebabkan karena dosa, dan tidak ada dosa yang lebih besar melebihi dosa kesyirikan, ikhwan. Makanya wajar kalau Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sampai meminta kepada Allah agar dirinya dan seluruh anak turunannya jangan sampai menyembah berhala. Mungkin berhala di zaman jahiliyah itu jelas patungnya Lata, Uzza, Manat, Hubal, Naif, Saif dan Naila dan yang lainnya gitu ya. Tapi boleh jadi mungkin berhala-berhala di zaman sekarang pun berbeda. Karena di zaman sekarang ini berhala makin berkembang kan, uang saja bisa jadi berhala, perempuan bisa jadi berhala, laki-laki bisa jadi berhala, semua bisa jadi berhala. Ketika seseorang kemudian melebihkan kecintaan kepada selain Allah, berarti selain Allah yang dilebihkan kecintaannya, rasa takutnya, harapannya sama dengan membuat tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah berhala. Makanya Rasul sampai mengatakan ta'isa abdu dinar, celaka hamba-hamba dinar itu. Lihat bagaimana Rasul mengatakan celaka hamba-hamba dinar. Artinya dinar, dirham, rupiah, dolar, ringgit dan yang lainnya bisa menjadi sesembahan selain Allah. Karena Rasul yang mengatakan celaka hamba-hamba uang. Berarti uang bisa menjadi Tuhan dan kita menghambakan kepada mereka. Kemudian taisa abdul khamisah, celaka hamba-hamba pakaian, hamba-hamba busana. Artinya pakaian saja bisa menjadi Tuhan selain Allah, dijadikan sesembahan kan begitu. Ya kalau zaman dulu lah mungkin, zaman sekarang persis seperti yang disabdakan Nabi. Zaman dulu sampai kepada binatang-binatang kan gitu ya. Orang dulu suka itu melihara burung perkutut. Kadang-kadang suaranya makin bagus, hokinya makin banyak. Berkembang ke ikan lohan, makin besar nong-nongnya, makin hokinya makin besar. Macam-macam dulu kan cerita-cerita. Akhirnya banyak kemudian mitos-mitos dan khurafat-khurafat berbau kesyirikan di situ. Seolah-olah apa? Hoki itu datang dari makhluk, padahal hoki itu datang dari Allah. Sial itu datang dari makhluk, padahal sial juga ciptaan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini pelajarannya, dalil yang kedua, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari kesyirikan dia dan anak turunannya. Satu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Nabi. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan doa yang bisa aku panjatkan dalam salatku agar aku bisa terbebas dari kesyirikan." Maka Nabi SAW mengatakan, "Kalau begitu wahai Abu Bakar, bacalah doa ini, bacalah selepas salatmu. Baca dalam zikir salat. Kalau engkau membaca doa ini, kupastikan kau terhindar dari kesyirikan." Kemudian Rasul mengajarkan Abu Bakar doa, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika bima la a'lam." Katakan wahai Abu Bakar, saya berlindung kepada Allah dari kesyirikan yang saya ketahui atau dari kesyirikan yang saya tidak ketahui. Maka Abu Bakar pun kemudian melanggengkan doa ini. Maka sudah sepantasnya kalau sekelas Abu Bakar saja takut dengan kesyirikan sampai minta doa supaya terhindar dan terlindung dari kesyirikan, mestinya kita harus lebih berdoa lagi jangan sampai masuk dalam perkara kesyirikan ini. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, pengarang kemudian menyebutkan beberapa hadis Nabi SAW. Pertama, hadis Nabi SAW, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala riya. Kata Nabi SAW, sesuatu yang paling aku takutkan dan yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil.
Rasul ditanya, apa yang dimaksud syirik kecil di sini wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan yang dimaksud syirik kecil adalah riya. Riya itu bagian daripada syirkul asghar. Bahkan dalam riwayat, syirik jenis ini ketika menempel di badan manusia itu tidak bisa dirasakan kapan datang dan kapan pergi. Sampai Rasul mengistilahkan syirik seperti ini seperti semut hitam yang berjalan di batu yang sangat licin dan berwarna hitam di tengah kegelapan malam, serba hitam. Bisa nggak kita lihat semutnya? Udah hitam semutnya, nemplok di batu hitam, tengah malam pula, tak pakai senter, ditengok, kira-kira nampak nggak semutnya? Nggak akan nampak, batunya pun tak nampak. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan bahwa syirik jenis ini terkadang tahu-tahu ada saja pada badan kita. Terkadang kita ibadah ini awalnya ikhlas, tahu-tahu riya saja. Awalnya ikhlas ingin sedekah, tahu-tahu riya saja. Itu sering terjadi. Makanya sering saya contohkan kemarin kan, terkadang ada orang yang mudah terpancing akhirnya melakukan riya. Sebenarnya dia ingin ikhlas karena Allah. Tolong ya, saya ingin nyumbang nih untuk pembangunan masjid, pesantren, yayasan, tapi jangan tulis nama saya. Tulis saja di papanan Abdullah, Abdullah, Abdullah. Kan bagus, dia menyembunyikan nama kan. Karena kalau sudah Abdullah hamba Allah, kan siapa saja. Orang tidak tahu siapa yang menyumbang kan. Umpamanya karena pengurusnya ingin laporan, sehingga harus dicantumkan nama. Dia sudah tidak mau, tidak usah ambil saja. Saya percaya dengan Allah dan dengan kamu, saya percaya, ambil saja. Tapi kemudian karena pengurusnya mengatakan oh tidak bisa, harus ditulis nama. Ya sudah, kalau harus ditulis nama, tulis saja Abdullah, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Sebenarnya niatnya sudah ikhlas dan sudah benar jalurnya itu, sehingga orang tidak tahu siapa yang menyumbangkan. Tapi masalahnya ketika dia disentil, antum ini usaha lancar, saya lihat cabang di mana-mana, mobil pun baru, kok tak nampak nama antum di papan tuh ya. Mulai datang, kok tak tahu hamba Allah itu siapa. Lah, paham kan? Kadang-kadang sebenarnya kan awalnya sudah ikhlas kan, dia sudah ikhlas sebenarnya, sudah bagus lurus hamba Allah, bahkan pada awalnya nggak mau disebut namanya. Tapi ketika kemudian disinggung orang, mulai rianya. Kok tak tahu hamba Allah yang 10 tuh. Nah kadang-kadang makanya kenapa Rasul mengistilahkan seperti semut hitam berjalan di batu hitam di tengah kegelapan malam, karena datangnya itu tiba-tiba saja, tiba-tiba dia datang. Atau terkadang pamannya seseorang kemudian dihabarkan, akhi antum kenal si anu enggak? Kata pengurus masjid itu, kenal, itu tetangga saya, usahanya masya Allah gitu. Ya memang dia, saya tahu walaupun dia tukang jual es keliling, tapi masya Allah beliau baik. Kata pengurus masjid, iya beliau tiap bulan sering datang ke masjid, terkadang ngasih nyumbang 500, 1 juta gitu, tapi tidak mau disebut namanya itu. Akhirnya kemudian antum datang itu kawan itu, tadi saya ketemu pengurus masjid, rupanya antum sering nyumbang. Kemudian antum bilang, masa sih? Iya. Ngomong apa dia? Nah, mulai itu kan. Ngomong apa tuh Pak Imam tuh? Begini-begini. Waktu ngomong ada berapa orang di situ? Mulai dikejar-kejar tuh. Kenapa? Mulai sedap dia. Harusnya kan dia tepiskan. Nggak benar itu. Mungkin yang lain itu, bukan saya. Harusnya kan begitu. Nggak ada saya nyumbang. Tapi kalau dia sudah mengejar, betul nih dia ngomongin saya. Waktu ngomong pakai corong nggak? Nah, mulai ini. Ini kalau sudah ngejar-ngejar itu namanya sum'ah. Sum'ah itu merasa lezat pendengaran dia kalau merasa dapat pujian. Kalau yang tadi riya, itulah bedanya riya dengan sum'ah tuh. Kalau riya itu dilihat, kalau sum'ah didengar. Pendengarannya sedap kalau dipuji, makanya dia dikejar tuh orang itu dengan pertanyaan sampai dia puas. Dan dua-duanya bagian daripada syirkul asghar, syirik kecil. Makanya kenapa di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai merasa takut, karena kalau syirik besar sudah jelas,
Tapi syirik kecil ini samar masalahnya. Dia tahu-tahu datang saja, tahu-tahu nempel saja. Jangankan itu, jangankan bicara semut yang di batu hitam di kegelapan malam, semut yang berjalan di baju saja kita tidak tahu kapan naiknya. Kau udah tahu udah di atas saja semut nih. Kapan dia naiknya? Kapan ke bawah anginnya? Kita tidak tahu. Lah begitulah datangnya kesyirikan. Wajar kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sangat khawatir dengan kesyirikan ini. Sampai-sampai minta kepada Rasul perlindungan dengan beristiazah kepada Allah agar terbebas dari syirik besar ataupun syirik kecil yang diketahui atau yang tidak diketahui. Allahumma inni a'udzubika an usyraka bika wa ana a'lam wa a'udzubika bima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya ketahui atau dari kesyirikan yang saya tidak ketahui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahaya riya ini. Dijelaskan bahaya riya ini. Pertama, riya ini kata Nabi SAW lebih bahaya dibandingkan fitnah Al-Masih Dajjal. Dajjal itu sudah fitnah paling besar sejak diciptakan Adam sampai yang terakhir mati. Tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan Dajjal. Tapi riya lebih bahaya dibandingkan Dajjal. Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwaf alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku habarkan kepada kalian, kata Rasul, sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian melebihi fitnah Dajjal? Maka sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Contohnya, an yakumar rajul fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajulin. Seseorang laki-laki yang menegakkan salat, kemudian dia hiasi salatnya hanya karena ingin dilihat manusia. Boleh jadi kalau makmum untuk riya mungkin bisa saja terjadi, tapi jarang. Kalau salat berjamaah itu yang banyak memungkinkan riya biasanya imam. Kenapa? Karena dia yang bersuara masalahnya, dia yang memimpin ya. Terkadang imam ini kalau jamaahnya biasa-biasa saja, ya biasa saja yang dibaca, kulhu sama inna a'tayna kan itu. Sekali yang di belakangnya pejabat datang, mulai dipanjangkan, sudah anda kulhu lagi, mulai an-naba. Bacaannya juga tidak biasa, difasih-fasihkan kayak 17 tahun di Arab, fasih-fasihkan sama dia supaya nangkep mantap kan gitu ya. Rukunya dipanjang-panjangkan. Itu biasa seperti itu. Makanya kenapa jadi imam itu juga harus pilih-pilih, nggak sembarang. Rasul mengatakan, fal ya ummukum ahadukum aqra'ukum. Hendaklah orang yang jadi imam diantarakan orang yang paling aqra, yang paling duluan hijrahnya, yang paling duluan tahu sunnahnya, dan begitu seterusnya. Karena dia membimbing orang di belakangnya masalahnya. Tapi di sini Nabi SAW mengatakan, lah syirik ini disebut khafi namanya, syirik samar tadi. Karena datangnya tiba-tiba. Entah kenapa kemudian saya ingin melantunkan surat lebih panjang. Awalnya sih ya biasa-biasa saja, sebagaimana dia imam ya biasa saja. Tapi gara-gara di belakangnya ada orang penting, mulai dia kemudian membagus-baguskan suaranya. Lah ini salah satu contoh yang dicontohkan Nabi SAW bahwa kesyirikan seperti ini lebih bahaya dibandingkan Al-Masihid Dajjal. Tentu bertanya-tanya, apa yang jadi bahaya? Kenapa riya itu lebih bahaya dibandingkan fitnah Dajjal? Karena Dajjal itu jelas, kata ulama, jelas ada tanda kafir di dahinya, kafaroh, jelas matanya keluar satu, buta sebelah kan gitu, jelas kakinya pincang, jelas sifat-sifatnya. Kalau ketemu pun tahu itu Dajjal. Tapi riya ini tidak jelas masalahnya, datangnya tiba-tiba dia. Itulah yang menjadikan Nabi SAW sangat khawatir dan ketakutan dengan kesyirikan seperti ini, dan dihimbau para sahabatnya untuk lebih takut kepada riya. Kemudian yang kedua, riya ini asyaddu fatkan minadh-dhi'bi fi ghanami. Dia lebih bahaya dibandingkan serigala yang memangsa kambing yang keluar dari kawanannya. Bayangkan kalau ada kambing keluar dari kawanannya, datang serigala lapar, dan itu memang makanannya, dipastikan habis tuh kambing itu dimakan serigala, nggak mungkin tersisa, apalagi dia sedang lapar.
karena dia nggak punya otak kan itu. Pasti taunya kalau binatang itu makan sikat kan itu. Tapi ria itu lebih bahaya dibandingkan serigala yang mencabik-cabik kambing yang keluar dari kawanannya. Nabi SAW sampai mengatakan, ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Kata Rasul, tidaklah dua serigala yang lapar diutus kepada kambing yang keluar dari kawanannya tidaklah berbahaya, tidaklah lebih merusak, kata Rasul, dibandingkan seseorang yang sangat rakus terhadap harta dan kemuliaan. Rakus terhadap harta dan kemuliaan. Seseorang biasanya ria itu karena apa? Karena kaya. Kalau tidak kaya mau ria dengan apa kan gitu ya? Biasanya orang kaya itu kan ria, entah mamer-mamerkan rumahnya, mamer-mamerkan kendaraannya, mamer-mamerkan tanah sertifikat dan yang lainnya kan begitu. Yang memungkinkan ria itu kebanyakan orang kaya. Yang penting nampak rumah depannya bagus, masuk ke dalam dah karuan konstruksinya. Yang penting kan bagus, dipandang orang. Ataupun yang mencari kemuliaan. Mencari kemuliaan, pamannya dia RT, RW atau apa gitu kan. Terkadang orang itu tidak mau menyebut namanya, titelnya lu yang disebut. Kenalkan, saya RT di sini. Kan itu. Ya kalau maksudnya adalah memang dia ingin menyelesaikan sebuah kasus, tidak ada masalah. Tapi kalau semua orang biar tahu saya tokoh di sini, itu jadi ria jadinya. Jadi ria. Nabi SAW saja ketika mengetuk pintu sorga, apa kata Jibril, kata malaikat Ridwan, man, siapa? Rasul tidak mengatakan saya nabi, saya rasul, tidak. Ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Awaqad uhiya ilaik, apakah sudah diwahyukan kepadamu? Kata Rasul, iya. Maka malaikat Ridwan mengatakan, wallahi, Allah tidak memerintahkan untuk membuka pintu sorga kecuali dirimu. Maka dialah orang yang pertama kali membuka pintu sorga. Ana awal man aftatihu babal jannah. Sayalah orang yang pertama kali membuka pintu sorga, kata Nabi. Lihat, Nabi saja dia tidak menyebut detailnya kan, dia sebut namanya. Menunjukkan apa? Tawadhu gitu loh, menunjukkan rendah dirinya Nabi SAW. Padahal dia seorang Nabi, seorang Rasul, ulul azmi, dia lebih mulia dibandingkan para malaikat. Tapi dia menyebut namanya. Itu contoh ketawaduan Nabi SAW. Lah di sini dikatakan, kenapa dua serigala yang dikirim ke kambing dan dua serigala sedang lapar, kemudian kambingnya habis dimakan, dicabik-cabik, dicakar, tidak lebih rusak dibandingkan orang yang rakus dengan dunia dan kehormatan? Karena kalau dua serigala yang memakan kambing, kalau sudah kenyang selesai. Pamannya dua serigala dikasih makan, udah kenyang, tidak mungkin dia ngejar kambing yang lainnya. Selesai, sampai dia lapar lagi. Tapi orang kalau sudah terlampau rakus dengan dunia, maka dia tidak akan berhenti. Bila perlu sikut kanan, sikut kiri, sundul atas, injak bawah, mau apa saja dia bisa lakukan. Apalagi orang yang gila dengan kemuliaan. Maka dia bisa menindas orang sebanyak-banyaknya untuk mempertahankan kemuliaannya, kedudukannya, jabatannya, kepemimpinannya, dan begitu seterusnya. Ya. Lihat seorang pemimpin negara itu kalau lengser, menyedihkan gitu. Terkadang ada istilahnya apa? Kurang terima gitu. Kadang-kadang walaupun dia sudah tidak menjabat pun masih seperti dia seorang pemimpin. Jangankan tingkat pemimpin negara, menteri, kadang-kadang mungkin saya lihat pernah juga lah, ada beberapa orang tua kita mantan pejabat di Batam ini ya. Itu kalau ketemu ngobrol kayak masih pejabat saja dia padahal udah lama dia pensiun, udah kayak kita rakyat biasa. Jadi kadang-kadang itu tidak bisa dia melupakan, karena dia pernah jaya, pernah dimuliakan ya. Kalau keluar itu sudah ada protokolnya, silahkan Pak, itu kursinya paling depan apa macam-macam kan. Sekali dia jadi rakyat biasa, ya paling belakang. Akhirnya setiap ketemu yang ngobrolnya dulu, mulai itu dulu saya itu darinya keluar kan. Dia pengen dipuji, dia itu punya sejarah. Lah ini kalau sudah seperti ini kan apa nama penyakitnya ini?
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, riya ini adalah bisa menghancurkan amal yang ditempelinya. Lain dengan syirik besar, itu menghancurkan semua amal ya. Kalau riya itu ya yang ditempelinya saja. Umpamanya sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, ikhlas diterima. Giliran subuh riya, ya hari subuhnya saja nggak dapat pahala gitu maksudnya. Dan ini kebiasaan buruk. Riya ini kebiasaan buruk karena riya ini biasanya dia tidak akan puas. Makanya sering ada istilah para ulama itu, orang yang riya ini sakit hatinya bukan di akhirat saja, di dunia saja sudah sakit hati. Kenapa di dunia dia sudah tersiksa hatinya? Karena orang yang riya ini haus pujian. Kalau sedikit pujian sakit hati dia. Contoh mamanya antum nyumbang ke pondok saya Jabalul 100 juta Ustaz, pembangunan kamar mandi akhwat ya. Jadi saya cuman WA, ya syukran akhi jazakallah khairan, mulai dongkol. Ustadznya apa? Kok nggak panjang mujinya? Di grup kok nggak ada nama anak gitu. Mulai dia sakit hati, kalau kayak gini 1 juta aja nak kirim gitu. Mulai ada penyesalan tuh. Dia udah sakit hati duluan. Orang yang riya ini sakit hatinya karena memang diawali ketidakikhlasan. Nah, akhirnya ketika kurang pujian sakit hatinya. Di dunia saja tersiksa dia. Maka hidupnya tidak akan pernah tenang orang riya. Di akhirat apalagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala panggil dia, seolah-olah dia membawa pahala, kata Allah, jangan ambil balasan dari saya, kata Allah. Cari orang yang engkau harap pujiannya di bumi, kau minta balasan kepada dia. Sanggup? Nggak akan sanggup. Jadi di dunia tersiksa, di akhirat lebih tersiksa lagi. Maka ikhlaskan niat dalam beramal. Kemudian juga di antara bahaya riya disebutkan oleh para ulama juga adalah menyebabkan tentang azab yang ada di akhirat. Bahkan bisa mewarisi kehinaan dan juga mengharamkan pahala yang sangat besar. Baik, ini masalah riya, karena sekali lagi masalah riya ini luar biasa ya. Beramal karena manusia riya, meninggalkan amal karena manusia juga riya. Dua-duanya riya. Antum sering ke masjid 5 waktu, akhirnya dipanggil Pak Haji sama orang, wih udah jadi Pak Haji nih. Pak Haji aja nggak rajin, kau lebih daripada Pak Haji nih, lebih daripada Ustadz. Mulai dia pikir, iya juga ya, kalau saya sering ke masjid gak enak juga dibilang Pak Haji. Udahlah, kurangi saja. Nah, mengurangi ke masjid gara-gara ucapan orang riya. Sering ke masjid meraih pujian orang riya juga, mengharapkan pujian orang riya. Jadi dua-duanya riya dia sebenarnya. Orang sedekah nih, sering sedekah, akhirnya sama kawannya dipuji, Masya Allah, orang luar biasa, orang kaya aja nggak seperti antum. Antum memang dermawan luar biasa, wah bla 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 bla, anu macam-macam. Akhirnya antum berpikir, ya juga ya, kalau sering nyumbang gak enak juga ucapan orang. Akhirnya kemudian nyumbangnya dikurangi karena ucapan orang. Ini juga riya. Jadi riya itu meninggalkan amal karena manusia riya, mengamalkan sebuah amal karena manusia juga riya. Dua-duanya riya. Makanya saya katakan serba salah di sini. Maka yang penting adalah beribadahlah. Soal kemudian orang memuji kita, alhamdulillah. Enggak muji pun tidak ada masalah, karena hati orang yang ikhlas itu tidak mungkin berubah. Orang yang ikhlas itu kata para ulama, qalbul mukhlis la tataghayyar. Hati orang ikhlas itu tidak akan berubah. Mau dipuji tidak besar hidung, mau dicela pun tidak akan merasa terhina hidupnya. Dia akan tetap seperti itu. Adapun kalau seandainya dia haji, memang tidak ada niat dipanggil Pak Haji, tiba-tiba masyarakat manggil Pak Haji, dia tidak ada keinginan untuk dipanggil, maka Rasul mengatakan busyral ajil, itu namanya kabar gembira yang disegerakan di dunia. Terima saja. Kalau memang kita tidak ada niat untuk dipuji atau dipuji orang, itu namanya busyral ajil, kata Rasul. Kabar gembira yang disegerakan di dunia sebelum akhirat. Tapi kalau niatnya tidak ingin dipuji tapi dipuji. Tapi kalau sudah ingin dipuji ya sudah jadi riya. Ma'asyiral muslimin wal rahimakumullah. Baik, itu diantara
hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud, dan dia orang yang dikenal dengan Qur'annya, sehingga Rasul merekomendasikan kalau ingin belajar Quran, belajar kepada Abdullah bin Mas'ud, karena dia punya suara yang luar biasa, persis seperti suara Jibril saat membaca Quran dari dengar Nabi. Jadi suara Abdullah bin Mas'ud sampai dikatakan oleh Rasul kepada Umar dan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kalau engkau ingin mendengar suara Jibril saat membaca Quran, dengar suara Ibnu Ummi Abdin, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, memang sahabat luar biasa, sabiqunal awwalun, hijrah 2 kali ke Habasyah, kemudian juga ke Madinah. Lah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Nabi SAW bersabda, man mata, siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillah, dan dia menyeru kepada selain Allah, niddan, dijadikannya tandingan selain Allah itu, dakhalan nar, maka Allah ancam dia akan masuk neraka. Jadi orang yang mati dan dia tetap melakukan kesyirikan, contoh hadis Imran ibn Husain, Nabi SAW pernah melihat ada seorang laki-laki membawa gelang dari kuningan. Kemudian Rasul mengatakan inziha, buang, disuruh dibuang. Kemudian Rasul memberikan alasannya, untuk apa kau pakai itu? Maka orang ini mengatakan minal wahina, saya ini punya penyakit lemah wahai Rasul, maka dengan memakai gelang ini saya berharap sakit saya sembuh. Kata Nabi SAW, inziha, buang. Kemudian Rasul mengatakan, fa innaha la taziduka illa wahnan, kupastikan kalau gelang itu masih di tanganmu, kau bukan makin sembuh, kau makin sakit, kata Nabi, kau akan makin lemah. Kemudian Rasul mengatakan, fa imitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada, kalau gelang itu masih ada di tanganmu dan kau mati, engkau tidak akan selamat, kata Nabi, engkau tidak akan selamat. Ulama mengatakan yang dimaksud tidak selamat di sini, apakah secara mutlak dia tidak akan selamat masuk ke dalam sorga dan dimasukkan ke neraka dan dikekalkan, ataukah bagaimana? Maka para ulama menjawab, lihat kepada keyakinan kita kepada gelang. Kalau dia meyakini bahwa gelang itu yang membawa manfaat dan mencegah madarat, dia nafikan Allah di dalamnya, maka dia kalau mati dan gelang itu masih di tangannya dan masih diyakini seperti itu, masuk neraka tidak akan keluar. Kenapa? Karena dia masuk kepada syirik besar. Tapi kalau dia masih meyakini Allah yang kasih sembuh dia, Allah yang kasih obat dia, tapi gelang ini hanya sebab saja, maka itu hanya syirkul asghar, syirik kecil saja. Maknanya sekecil-kecilnya syirik kecil tetap besar dosanya dibandingkan zina, membunuh dan begitu seterusnya. Dan dia kalau masuk neraka memang lama di neraka, tapi masih ada kesempatan masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak sampai kepada syirik besar. Jadi kalimat Rasul, maaflah ta'abada, engkau tidak akan selamat, maksudnya lihat kesyirikannya. Apakah selamat, tidak selamat secara mutlak, ataukah hanya nisbi saja? Ia masuk neraka tapi ada kesempatan masuk surga, tapi intinya masuk neraka. Kan ngeri. Makanya di sini Nabi mengatakan, siapa yang mati sementara dia menyuruh kepada selain Allah sebagai tandingan, maka dia akan masuk neraka. Persis seperti apa? Hadis Imran bin Husain tadi. Kata Rasul, kalau gelang itu masih di tanganmu, engkau tidak akan selamat. Ya, dan rata-rata di masyarakat, terutama yang dakwah tauhid, kurang masuk. Saya dulu pernah jalan-jalan ke Pulau Moro, ya, sama Ustaz Saleh waktu itu musim durian kebetulan. Jadi saya lihat ada satu perkampungan di agak jauh sih dari pulau itu, pulau apa namanya? Banyak anak-anak kecil di situ. Rata-rata menggunakan gelang dari benang berwarna kuning, entah di leher, entah di kaki, entah di perut, hampir sampai ke bayi-bayi.
Jadi saya penasaran waktu itu, nanya sama anak kecil tuh, ini gelang dari mana? Dia bilang bapaknya. Kemudian saya iseng saja tanya sama orang situ, kok anak-anak sini pakai gelang ya? Maksudnya dari benang itu. Dia bilang diambil dari kuburan keramat katanya. Itu ada kuburan keramat ya. Jadi ambil dari situ, ada juru kuncinya. Kok maksudnya apa ini? Jadi mereka mengatakan ini supaya anak-anak itu tidak mudah terkena penyakit. Anak-anak itu tidak mudah lemah katanya, alasannya. Nah, ini kan menjadikan benang seolah-olah bisa menangkal kesialan anak-anak dari penyakit kan. Padahal kita tahu bahwa kalau dalam dunia medis, ikhwan, dunia medis itu kan ada 3 ya. Pertama, ada yang berdasarkan nas Quran dan juga sunnah bahwa sesuatu itu obat. Maka kalau memang sesuatu obat berdasarkan Quran sunnah, makan. Walaupun mungkin ya kadang bisa menyembuhkan, kadang tidak. Yang penting itu secara nas Quran dan sunnah obat, nggak apa-apa kita konsumsi. Seperti habatus sauda. Rasul mengatakan habatus sauda adalah obat setiap penyakit. Ya nggak apa-apa, kita coba saja. Sembuh nggak sembuh urusan Allah kan begitu. Karena memang hadis mengatakan seperti itu. Atau air zam-zam, ataupun minyak zaitun, ataupun berbekam, fasdu dan begitu seterusnya. Itu kan ada nasnya. Kalau ada nasnya, coba saja, tidak ada masalah, tidak ada hukumnya. Karena berobat itu mubah saja kan itu. Kemudian yang kedua, memang tidak ada Quran, tidak ada sunnah menyuruh kita untuk berobat, tapi ada penelitian pakar. Entah dia pakar dari kedokteran, dari farmasi, dari herbalis, dari memang praktisi kesehatan, mungkin meneliti akar tumbuhan tertentu bisa mengobati ini itu. Ya, seperti mamanya brotowali atau kumis kucing atau apa gitu ya. Diteliti gitu. Kalau ini makan ini atau sirih kuning atau sirih hijau atau apa istilahnya dalam dunia herbal itu kan. Dan setelah ada penelitian memang bisa mengobati walaupun tidak secara mutlak. Ya ada yang sembuh, ada yang tidak, tapi umumnya bisa sembuh. Maka kalau ada penelitian seperti ilmiah nggak masalah, jadikan itu obat karena ada penelitian ilmiah. Yang ketiga, ini Quran Sunnah tidak mengatakan ini obat, penelitian juga tidak pernah diteliti, tiba-tiba muncul ini obat, ini jadi masalah. Seperti benang yang tadi saya katakan, pernah diteliti, setahu saya benang itu di tukang jahit, ya kan? Kalaupun dijual ya di toko-toko tailor kan, di rumah, di apotek mana antum bisa beli benang di sana kecuali benang untuk operasi, ya. Lah, sesuatu yang tidak ada nas Qur'annya, sesuatu tidak ada yang penelitian ilmiah, tiba-tiba kemudian dijadikan obat, itu namanya menjadikan sebab yang bukan sebab namanya. Menjadikan sebab yang bukan sebab, menjadikan sebab kesembuhan padahal bukan sebab kesembuhan, itu maksudnya. Berarti syirik kecil yang seperti ini masuk pada syirik kecil dan akan berubah menjadi syirik besar kalau dia bukan hanya menjadikan sebab, tapi zat benang itulah yang mendatangkan manfaat dan madarat. Ini bukan sebab lagi, ini syiriknya udah tinggi lagi. Kenapa? Karena seolah-olah benang itu yang mengandung manfaat, mendatangkan manfaat dan mencegah madarat. Seolah-olah Allah tidak terlibat di situ. Nah, ini sudah syirik besar lagi. Dan umumnya kalau orang sudah suka dengan jimat jarang terjerumus kepada syirik kecil, jarang. Rata-rata syirik besar. Karena Rasul yang mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan sesuatu dalam bentuk jimat, pasti hatinya akan digantungkan kepada jimat itu. Seseorang beli jimat untuk keselamatan, ditaruh di mobil. Kemudian dia jalan. Tiba-tiba masuk polisi tidur bannya. Hampir guling. Tuh kan gara-gara jimat tak dibawa. Mulai kan tergantung. Jimatnya gara-gara, padahal dia kecelakaan memang di situ ada lubang. Betapa banyak kan orang-orang kafir yang nggak pakai jimat saja nyantai mereka. Kenapa kita orang muslim yang pakai jimat kemudian seolah-olah apa ini gara-gara jimat nih sial. Nah ini terjadi seseorang yang terkadang menggadaikan akidahnya kepada selain Allah. Maka di sini Rasul mengatakan barang siapa yang mati dan dia menyeru kepada selain Allah dipastikan masuk neraka. Dan dalil yang terakhir dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu an,
Rasul mengatakan man laqiya Allah la yusyrik bi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang berjumpa kelak pada hari kiamat dengan Allah, dia tidak menyekutukan Allah sama sekali, maka dia akan masuk surga. Tentu kalimat masuk surga ada dua cara: direct masuk surga tanpa singgah di neraka, ataupun boleh jadi singgah dulu di neraka, baru kemudian setelah bersih dosanya masuk ke dalam surga. Itu maksudnya dakhalul jannah. Tapi barang siapa yang nanti pada hari kiamat berjumpa dengan Allah, kemudian dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Masuk neraka juga ada dua di sini. Bisa saja kekal tidak pernah keluar. Kenapa? Karena syiriknya syirik besar, atau mungkin masuk neraka lama di neraka, tetapi masih ada kesempatan masuk surga. Boleh jadi karena syiriknya syirik kecil saja. Karena perbedaan syirik besar dengan syirik kecil, kalau syirik besar mengekalkan, kalau syirik kecil tidak mengekalkan. Inilah diantara bab yang keempat, al-bab al-khawf minasyirki. Wallahu alam. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Saya sering diundang yang kekahan anaknya. Terus di situ saya datang, rupanya ada bersaji. Pertanyaannya, apa buku bersaji itu dan boleh nggak saya sikap saya? Ya, alhamdulillah. Ya, acara-acara yang terkadang di masyarakat ini, ya ada terkadang kesyirikannya, ada bid'ahnya, ada yang mungkarnya, ada maksiatnya, ya ada yang sama sekali tidak ada. Itu acara-acara di masyarakat umumnya kayak gitu kan. Ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Ya. Tapi kalau yang dimaksud antum buku tadi itu kan hanya mengkisahkan sejarah Nabi sebenarnya. Isinya itu hanya bicara soal sejarah Nabi di dalamnya, cuma dilagu-lagukan. Ada memang beberapa lafaz di dalamnya yang mengandung unsur penyimpangan. Ya. Tapi kalau seandainya kita hadir di situ, ya cukup, umpamanya kita diundang akikah, rupanya ada acara-acara yang di luar dari syar'i, nggak usah kita ikut acaranya. Kita hadir karena sebagai hak muslim kepada muslim yang lainnya, bahwa idza da'aka fa'ajibhu, kata Rasul, kalau engkau diundang wajib datang. Jadi kita hanya mengamalkan hadis ini saja, bahwa saya punya hak untuk datang karena saya seorang muslim, dia seorang muslim, dia undang saya, maka wajib, kalau tidak saya berdosa. Kita datang sebagaimana umumnya akikah, ya makan di situ, pulang, ya selesai. Kita datang kepada keluarga walimatul arusnya, kita doakan kebaikan untuk anaknya, dah pulang. Jadi tidak perlu kemudian terlibat kalau memang ada acara-acara yang tidak ini. Tapi kalau umpamanya acaranya melampau, ya seperti pernikahan itu kan wajib datang. Tapi di situ ada artis, ada goyang dompet, apa istilahnya kan, ada minuman keras, ada apanya di situ yang banyak syahwat syubhatnya di situ, maka gugur kewajibannya. Antum tidak datang pun tidak ada masalah, karena antum menjaga agama. Ya. Tapi kalau antum ingin datang, maka datanglah sekedarnya, datang, makan, pulang. Dah, nggak usah lama-lama. Ya, makan, datang, kita doakan ke yang mempelai, dah balik, selesai. Berarti kewajiban kita sudah gugur. Tapi kalau memang membahayakan sekali, membahayakan syahwat dan syubhat, karena penuh dengan syahwat dan syubhat, yang tidak apa-apa. Ulama mengatakan tidak datang pun tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Iya. Istri itu kadang puji-puji terus, Apa itu? istri. Istri antum pengen dipuji, ya nggak apa-apa kalau yang puji antum mau suaminya. Ya nggak masalah kalau suaminya puji saya dong gitu banyak. Karena antum tidak pernah muji, ya nggak masalah dia minta pujian. Tapi ya maksudnya itu tidak berlebihan. Mungkin dia dalam rangka bercanda, minta dipuji, ya nggak masalah dipuji. Cantik nggak saya bang? Itu kan minta dipuji kan? Itu nggak ria. Kalau antum jujur malah dosa. Aduh, sakit hati malah si istrinya kan. Bilang cantik, ya kan aja lah kan itu.
Kan itu minta dipuji, kalau dipujinya begitu tidak ada masalah. Kecuali kalau dia, bang saya tadi infak ke masjid loh, kasih tahulah orang. Nah, itulah lain tuh. Nah, itu sudah lain, dah jatuhnya ke riya amalan kan. Tapi kalau di rumah, gimana bang makanan saya, baju saya cocok nggak warna dengan kulit saya, boy? Ya nggak ada masalah, itu kan minta dipuji. Bohong pun tidak ada masalah, tidak berdosa. Karena dusta yang dibolehkan itu juga dusta dalam keharmonisan rumah tangga, selama tidak berlebihan. Kalau dusta sampai meretakkan itu haram, dan itu sedusta-dustanya kedustaan. Contoh seorang istri, dia berdusta kepada suaminya, bang itu suami tetangga itu kalau saya pulang dari pasar selalu nengokin saya bang, padahal tidak pernah, atau mungkin sekali-kali dia nengok. Geramlah suaminya kan, kurang ajar, masa dia istri saya mau lecehkan. Nah, itu tidak boleh kalau dusta seperti itu. Itu bisa meretakkan rumah tangga kan. Maksudnya dusta antara suami istri saja dalam rumah. Nah, minta dinilai istri habis mungkin naro-naro barang. Gimana bang, ini bagus nggak nih, lemari taruh sini, meja taruh sini. Puji saja, yang puji habis nggak masalah. Ya. Nggak masalah walaupun ada dustanya. Tapi jangan kemudian dibanding-bandingkan dengan yang lainnya. Ya sih betul, tapi tetangga nampaknya lebih bagus. Udah dipuji, jatuhin ya berdosa. Wallah. Dibandingkan dengan artis kan. Ya kalau dibandingkan dengan artis ya nggak apa-apa. Ya masih lebih cantik adalah dibandingkan artis. Nah itu nggak apa-apa kalau gitu. Kalau di Bali tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Itu kalau seperti kita ngobrol dengan anda itu apa pasangan kadang ceritain orang lain, itu masih gibah. Ya. Kalau mencintai orang lain gibah, kecuali menceritakan orang lain untuk supaya terhindar dari kejahatannya, apa-apa. Umpamanya istri mengatakan, bang, janganlah sama kayak orang itu tuh. Jangan begaul dengan dia itu bedegong, itu nggak jelas tuh, itu orang sombong, orang ini, itu nggak apa-apa supaya terhindar dari kejahatan. Membicarakan orang supaya manusia terhindar dari kejahatannya, seperti membicarakan keburukan ahlul bidah, nggak masalah, supaya orang tidak terjerumus kepada perbuatan bid'ahnya, atau membicarakan orang karena mencari alamat. Ya, mana rumah Pak Udin ya? Kata orang, Pak Udin ada 10 orang sini, Pak Udin semua. Itulah yang pincang. Nah, kan bilang kan gibah juga kan. Tapi kan kalau nggak dibilang pincang kan orang nggak tahu Udin mana satu. Itu nggak apa-apa. Ya, atau dalam mahkamah, dalam persidangan peradilan, mengungkap aib seorang suami istri, mengungkap aib masing-masing. Kalau nggak gitu kan hakim nggak tahu. Tapi kalau seandainya tidak demikian, membicarakan tetangganya, membicarakan dia, nggak boleh gibah lah, sangat gibah. Makanya seorang suami itu harus refleks. Biasanya istri kalau sudah ketemuan dengan kawannya, entah pengajian, entah harisan, entah makan-makan, entah apa, mesti pulangkan cerita. Kalau ceritanya yang baik-baik saja ya antum yayakan saja. Tapi kalau sudah bicarakan orang, wajib antum menyetop dia. Udah. Nggak usah. Nah, kalau kau masih ngomong gitu lagi, nggak usah lagi bergaul sama dia, kan gitu. Kasih tahu. Saya itu dulu waktu di Yaman, saya punya guru, ya. Itu istrinya jadi percontohan di masyarakat situ. Jadi kalau ada dia sedang kumpul habis taklim, kumpul sama ibu-ibu tuh, itu kalau sudah mulai bicarakan orang, bangkit pulang. Nggak ada cerita, ya, pokoknya bangkit pulang, nggak mau. Kalau cerita masih biasa-biasa, dia mau duduk, ya, masih ngelayan. Tapi kalau satu bicarakan orang, berdiri pulang, dan terkenal itu. Seperti itu. Jadi dia betul-betul lisannya dijaga dan kupingnya pun tidak mau mendengar gibahan orang. Maka ini juga wajib, karena gibah itu dosa besar ya kawan. Sama dengan membunuh, sama dengan berzina, sama dengan berjudi, itu sama dosanya. Cuman kadang-kadang dosa-dosa berzina, berjudi, membunuh, itu terkadang kita mencela habis-habisan. Punya tetangga pembunuh, bahkan sampai dimutilasi, kita
Mungkin kita katakan sadis sekali dia. Lah hari-hari istrinya begibah loh. Kan dibilang sadis, padahal dosanya sama di hadapan Allah. Cuma di pandangan manusia kadang-kadang lebih sadis ini enggak. Jadi ada orang yang menganggap itu tidak dosa pada dosa besar. Lah salah satunya gibah. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW sampai mengatakan, apakah engkau sudi memakan bangkai saudaramu? Kalau betul-betul ada bangkai saudara kita kemudian kita lapar dan suruh memakan, enggak mau kita. Tapi gibah ini lebih daripada orang memakan bangkai. Karena terkadang kalau kita memakai bangkai orang satu orang. Tapi gibah ini kadang-kadang ada yang namanya gibah nasional namanya. Betul-betul gibah nasional. Nah, biasanya kalau berkenaan dengan masalah politik, antum loh tukang bawang kok cerita kementerian. Yang bukan ahlinya ngapain cerita? Itu namanya gibah nasional kadang-kadang kan. Dan itulah kadang-kadang bahaya medsos itu. Semua jadi ahli siasi, ahli politik, padahal bukan ahlinya, dibicara di yang bukan bidangnya. Sudahlah geluti di situ saja. Kalau Anda bengkel sudah geluti aja di bengkel. Tukang bangunan geluti di bidang bangunan. Ngapain tukang bangunan cerita politik? Nggak nyambung sebenarnya. Ya. Karena terkadang berlebihan, akhirnya isinya mencaci maki si fulan. Padahal dia tidak tahu. Sebagian orang-orang di atas kan tidak semua jelek, ada juga yang baik. Yang baik, mereka sudah menghabiskan waktu, biaya apa, kita nggak tahu. Ya, cuman karena isu ini kadang-kadang yang membuat orang kafir, berita-berita di medsos itu, perkara dusta itu ikhwan, kalau diulang-ulang, itu kadang-kadang jadi benar jadinya. Awalnya ini nggak, ini hoak, ini hoak. Tapi karena hari-hari diberitakan, jadi nggak hoak jadinya kan itu. Atau contoh sederhana saja begini. Ada orang yang umpamanya tertuduh korupsi, belum diponis, baru ya tertuduh, belum tersangka. Kemudian karena sudah menyebar di medsos, kita ikut-ikutan. Wah, rupanya si anu korupsi namanya. Contoh umpamanya, setelah kemudian disidangkan, rupanya dilepas sama pengadilan. Entah bagaimana caranya pengadilan melepas dia. Apa kata kita? Koruptor kok dibebaskan. Nah ini kan sudah gibah. Koruptor kok dibebas. Apa anda hadir di persidangan? Kemudian apakah kemudian hakim tidak punya pertimbangan? Akhirnya kan sudon kepada orang kan. Kenapa kita kan koruptor kok dibebaskan? Apa urusan anda dengan dia kan gitu ya? Kalau seandainya dia korupsi, dia akan menanggung dosa rakyat Indonesia. Dia orang yang paling bangkrut pada hari kiamat. Yang nuntut dia bukan satu orang. Satu Indonesia nuntut dia di hadapan Allah. Karena bagaimanapun dia makan uang rakyat kan. Itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kemudian kita katakan seperti itu? Dan kalau tidak, kemudian kita menuduh, berarti kita sudah menggibah dia. Kapan kita minta maafnya sama dia? Maka sebaiknya sudahlah kita sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat saja. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.